Hidup di lingkungan sosial, seringkali secara mendadak kita diminta oleh atasan atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berbicara di depan publik. Entah itu saat presentasi pekerjaan, atau hanya sekedar berbincang-bincang dalam acara santai. Ayo, teman-teman di sini siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Tentunya pasti ada yang mengalami hal seperti ini. Oke. Keahlian untuk berbicara di depan orang banyak itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan. Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Hal umum yang dirasakan adalah grogi atau nervous. Grogi bisa datang kapan saja dan menghampiri siapa saja, tidak peduli usia, jabatan, atau status sosial. Bahkan, Master of Ceremony yang sudah terlatih lama pun terkadang tidak terlepas dari rasa grogi. Ada kalanya ketika mereka hendak naik ke panggung, pikiran serasa kosong dan lupa akan materi yang harus disampaikan. Semuanya jadi buyar, teman-teman. Nah, ayo kita bahas. Sepertinya akan seru ini. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Rasa gugup biasanya diikuti dengan pernapasan yang cepat, detak jantung yang cepat, tekanan darah naik, keringat dingin, hingga emosi yang meningkat. Pada saat grogi, otak bekerja lebih keras sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen. Dengan napas yang tersengal-sengal, justru berisiko membuat bicara jadi cepat, yang malah akan menggandakan rasa grogi. Groginya jadi bisa double, teman-teman. Nah, bagi seorang yang tidak terbiasa atau orang yang tidak bisa lepas dari dunia public speaking, kita harus menguasai beberapa cara untuk mengatasi rasa grogi ketika bicara di depan orang banyak. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara menghilangkan grogi dengan cara latihan. Itu yang paling terpenting, teman-teman. Yang pertama, latihan di rumah. Berlatih tanpa gangguan orang lain sehingga kalian bisa merasa rileks dan fokus. Usahakan pada saat teman-teman berlatih, tidak ada orang lain di sekitar teman-teman, agar bisa lebih rileks. Kemudian, tantang diri teman-teman untuk berbicara sendiri. Terdengar aneh sih, memang terdengar aneh. Tapi yakinlah, ini sangat mampu membantu teman-teman untuk bisa berbicara di depan umum tanpa rasa grogi. Coba teman-teman lakukan berbicara di depan dinding setidaknya 1 menit atau 2 menit. Terlihat lucu ya teman-teman, bicara sendiri sama dinding. Kenapa harus bicara dengan dinding? Karena ekspresi dan reaksi wajah audiens menjadi faktor terbesar yang bisa menurunkan kepercayaan diri dan tingkat energi kita. Oleh karena itu, kita harus melatihnya dengan berbicara menghadap ke dinding. Jika teman-teman sudah merasa nyaman, barulah latih berbicara di depan cermin. Lihat ekspresi wajah teman-teman. Di situ teman-teman bisa menyeting wajah teman-teman bagaimana senyum yang baik, bagaimana senyum yang sempurna. Oke? Kemudian datanglah tepat waktu. Ingat teman-teman, waktu sangat berpengaruh pada saat kita akan membawakan acara apapun itu. Semakin mepet waktu teman-teman datang ke acara, akan semakin besar tekanan yang dirasakan. Apalagi jika teman-teman berkali-kali dihubungi oleh panitia.
Di sisi lain, terlalu lama berada di tempat acara sebelum waktu juga bisa membuat kita tidak nyaman karena menjadi lelah sebelum tampil ataupun tegang melihat kesibukan orang lain. Jadi sebaiknya datanglah tepat waktu, tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Kemudian yang ketiga, kenali materi yang akan kita bawa. Materi apa yang akan kita bicarakan, kita harus sudah menguasainya jauh-jauh hari sebelum acara dimulai. Menyampaikan suatu informasi kepada publik menjadi tujuan utama public speaking. Oleh karena itu, penguasaan materi diperlukan. Pelajari dari segala sisi, teman-teman. Semakin kalian ahli, akan semakin tinggi rasa percaya diri. Kemudian, baca catatan. Catatan ini fungsinya bukan dihafalkan ya. Karena bila kalian lupa, maka akan butuh waktu lagi untuk mengingat urutannya. Buatlah catatan kecil yang bisa kalian pegang pada saat kalian membawakan acara. Untuk mengingat urutannya, dibacalah catatan itu sebelum acara dimulai atau beberapa hari sebelum acara dimulai. Teman-teman harus sudah latihan sehingga tidak panik dan tidak tambah grogi. Pastikan kalian mengerti materi yang dibawakan. Ini akan membuat kalian bisa nyaman saat tampil karena memahami urutan materi yang akan dikatakan atau yang akan disampaikan. Kemudian latihan. Sering-sering latihan. Di awal saya bilang harus sering latihan. Berlatihlah berulang kali menggunakan materi sebelum tampil. Lakukan lagi latihan sebelum muncul di depan audiens. Lakukan di depan orang yang membuat kalian nyaman kalau perlu. Sehingga kalian akan berada di hadapan penonton namun tetap merasa nyaman. Berlatih dengan fleksibel, dengan jangan kaku, dengan memaksakan urutan materi yang akan membuat acara bicara seperti robot. Kemudian penampilan. Pastikan outfit kalian sesuai dengan audiens dan acara. Jangan sampai salah kostum ya teman-teman. Itu akan membuat kalian semakin grogi. Tapi itu bisa diatasi. Nanti di next video akan saya tunjukkan caranya. Bagaimana mengatasi grogi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terduga. Salah satunya tadi seandainya kita salah kostum. Oke. Pastikan outfit kalian itu sesuai sehingga merasa nyaman menjadi pusat perhatian, bukannya risih karena salah penampilan. Kemudian kenali panggung. Sebelum acara dimulai, jauh-jauh hari sebelum acara dimulai, kita harus sudah survei. Teman-teman harus sudah survei di mana saya akan tampil, kondisinya seperti apa. Harus kenali panggung untuk memudahkan kalian bergerak dan membuat penampilan terlihat dinamis. Tidak ada salahnya melakukan gladi resi terlebih dahulu. Pastikan kalian tahu posisi duduk dan berdiri, juga letak duduk tamu penting. Jangan sampai terjadi kebingungan atau salah posisi saat acara sudah dimulai. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecanggungan yang malah menambah nervous. Kemudian kenali audiens. Kita harus tahu siapa audiens kita. Yang akan membuat kalian nyaman membawakan acara atau presentasi
tergantung dari penguasaan kalian menghadapi audiens. Buatlah mereka berkumpul dan bikin semakin dekat dengan audiens akan semakin baik. Audiens yang terpisah-pisah sulit diajak konsentrasi kepada pembicara. Namun sebenarnya grogi sebelum tampil itu perlu supaya kita bisa berhati-hati, ya kan? Berhati-hati pada kesalahan dan berbagai kemungkinan, serta bisa menjaga emosi agar penampilan berkesan. Sebelum melakukan kedelapan cara di atas, nyamankan diri dengan cara mengalirkan oksigen untuk melepaskan ketegangan. Kalian bisa melihat teknik bernapas 4-7-8 dan pernapasan diafragma yang bisa ditonton di YouTube untuk melatih diri. Jadi latihan pernafasan atau olah nafas itu penting teman-teman. Itu akan menurunkan rasa grogi. Tariklah napas, hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan, sehingga teman-teman merasa nyaman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Semoga menginspirasi. Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.